Kalau buat udang itu bobotnya itu cepet ya, cepet nambah bobot. Terus kalau buat bandengnya juga, terus hasilnya itu ikannya lebih gede lah, lebih gede pakai nasa. Jadi kalau dia sudah pakai itu mudah sekali untuk memasarkannya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda melihat podcast ini. Selamat datang di podcast Nunu Chandra. Seperti biasa di channel yang cetar membahana. Pokoknya yang kayak gitu-gitulah. Dan pagi hari ini, kebetulan ini syutingnya pagi. Biasanya saya syutingnya malam atau sore. Ini kebetulan mitra saya yang cantik-cantik ini maunya pagi, ya nggak apa-apa, mungkin lagi sempatnya pagi. Kehadiran dua orang tamu di podcast saya, yaitu Mbak Desi dari Purbalingga dan Mbak Haryanti dari Temanggung. Ini jauh-jauh semua ini, Purbalingga, Bobotsari ya, Temanggungnya Petitang kalau nggak salah. Nah, sebelum kita ngobrol apa ya, pagi ini kita mau ngobrolin apa ya? Ngobrolin tentang, saya mau ngobrolin tentang tantangan distributor NASA, terutama yang emak-emak ini untuk memasarkan produk agrokompleks, produk pupuk dan PHC ya. Jadi nanti kita bisa ngobrolin macam-macam, tapi kita sebagian besar akan membahas tentang tantangan emak-emak, distributor emak-emak, jadi yang cewek lah ya, distributor cewek, tapi memasarkan produk agrokompleks itu tantangannya apa aja gitu. Itu fokus tema kita pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat para pemirsa. Sebelumnya silahkan saya mempersilahkan teman-teman untuk memperkenalkan diri dulu. Monggo Mbak Desi. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Anasari dari Purbalingga Bobotsari, Majapura ya, RT 3 RW 3. Terus apa lagi Pak? Udah perkenalan dulu. Ya kayak gitu juga nggak apa-apa lah, nanti gampang saya tanya-tanya lagi. Tangan Mbak Haryanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dengan saya Haryanti. Saya distributor resmi NASA dengan nomor IDN 9325. Berapa ya? Bentar Pak. Ternyata lupa dia. Saya kok grogi ya. Grogi. N792525 Pak. Alamat saya di Temanggung, Jawa Tengah. Tepatnya di Kretek Ketitang RT 3 RW 2. Terima kasih. Jadi N-nya jadi 9, saya kaget. Apa udah sampai 9 N-nya? 79 ya Pak. 9. Kepala 7. Kalau saya masih 4 kan dulu tahun 2015 itu N414114. Kalau punya saya nomornya nomor cantik. Saya juga. Oke ya, perkenalannya nanti gampang saya tanya-tanya lagi. Saya mau nanya ke Mbak Desi. Mbak Desi gabung NASA tahun berapa? Saya gabung NASA tahun 2017 Pak. 2017. Berarti yang akhir 17 akhir. November apa ya Pak? November. Ya, 2 tahunan lah ya, 2 tahun lebih ya. Kalau Mbak Yanti? Iya Pak. Bulan Januari tahun 2019 Pak. Baru 1 tahun. Baru 1 tahun lebih sedikit ya. Tapi udah manajer. Iya. Amin. Ya. Nah, selama ini Mbak Desi itu lebih banyak jualan produknya kosmetik atau agro? Seimbang sih Pak antara kosmetik dan agro. Cuman banyak yang agro. Banyak yang agro. Kebetulan sekali kita sesuai dengan tema kita ya. Banyak yang banyak agro. Agronya. Kalau agronya banyak di pertanian, peternakan, perikanan, produknya? Banyak agronya Pak Nunu. Kayaknya berhenti nih Mbak Desi. Aduh, koneksinya agak ini ya, saya agak ya. Untuk produk agronya Mbak Desi lebih banyak produk pertanian, perikanan, peternakan? Pas bulan kemarin itu untuk peternakan Pak.
Peternakan apa? Kambing? Sapi? Ayam? Perikanan, lupa. Salah, Perikanan Pak. Perikanan buat bandeng sama udang. Oke. Itu sampai 21 kilo. Kirim kemana itu? Itu kirim ke Pati, Pak. Wow, Oh, luar jadi- biasa. Luar biasa ya. Kalau Mbak Arianti lebih banyak Iya, produk Pak. kecantikan apa pertanian? Pertanian, Pak, kalau di sini. Oh iya ya, sama berarti ini. Berarti cocok lah Iya. dengan tema kita pada pagi hari ini ya. Nah, Iya. selama jualan ini kan Mbak Desi, Mbak Yanti itu kan cewek ya. Cewek kan? Iya, Iya, cewek, Pak. Kan emak-emak. identik kalau agro dari dulu pun kayak gitu, dari sejak kenal saya, sejak saya kenal. Nah, saya itu identik kalau orang jualan agro itu kebanyakan distributor cowok gitu, distributor cowok. Nah, selama ini teman-teman nih menjual produk agro itu apa namanya, tanggapan orang petani atau siapapun yang ditawari itu seperti apa? Apakah gampang atau susah? Kalau susah seperti apa? Kalau gampang seperti apa? Silakan Mbak Desi. Mas, Oh, Mbak Yanti dulu berarti. Mbak Desi lagi ngobrol. Oh, ya. Iya, tadinya ya susah, Pak. Kita meyakinkan konsumen ya. Tapi setelah saya itu, suami saya itu pakai sendiri karena mau membuktikan benar nggak sih NASA itu bagus apa enggak gitu kan, tadinya ya masih Mas, awam ya, belum kenal sekali NASA itu seperti apa. Kita pakai untuk ayam pedaging, kita pakai satu paket Masya gitu, Allah. dan hasilnya luar biasa. Kemarin ada sisa berapa ekor begitu. Nah, setelah itu kan dipakai untuk padi dan hasilnya juga luar biasa, Pak. Kita tambah itu hampir 1 kintal ya. Dari 9 kintal itu mencapai 1 ton 94 kilo begitu. Luar biasa ya. Jadi setelah kita memakai sendiri, kita menawarkan ke orang itu jadi makin pede begitu. Kalau ditanya-tanya kan jadi jelas gitu, kalau menjawab gitu nggak jari-jari gitu loh, Pak. Berarti bagi Mbak Yanti yang notabene cewek itu ada kendala berarti nggak dalam menawarkan pupuk ya? Karena ya balik lagi kan stigma orang terhadap distributor NASA kalau jualannya, kalau cewek kan imajinasinya kosmetik lah apalah gitu kan. Itu jadi bagi Mbak Yanti nggak jadi kendala ya? Ya tadinya ya jadi kendala juga sih, karena setelah ini kan padinya subur ya Mbak, bagus begitu, tapi ini kok saya kena hama gitu kan, ya saya nanti bicarakan sama mentor Pak gitu kan. Terus oh ya, nah terus ya itu apa ya, kendalanya sih ya meyakinkan petani, sama kalau di sini itu harus ada produknya begitu loh Pak. Jadi kalau cuman ini loh Pak pakai ini begitu, iya ready stock, kita harus stok produk gitu. Nggak bisa jual gambar. Nggak bisa. Nanti dikira abal-abal. Nggak bisa jual gambar. Ya. Kita harus stok produk itu. Nah, oke. Mbak Desi tadi ngobrol, jadi belum tahu pertanyaan bagi Mbak Desi. Ada tantangan tersendiri nggak? Notabene cewek jualan produk agro. Ada kendala misalnya apa kayak gitu? Oh iya, ada Pak. Karena pernah saya nawarin pupuk itu, ada yang bilang gini, kok ibu-ibu jualan pupuk sih gitu? Apa sekolah di itu jurusan apa? Agro Pertanian. kayak gitulah ya, pupuk-pupuk pertanian gitu. Enggak Pak, saya kan ibu rumah tangga biasa gitu. Loh kok bisa gitu? Ya bisa Pak, kan saya pernah belajar, terus saya juga ikut pelatihan kayak gitu. Jadinya semakin mantap gitu Pak, bisa promosi. Ya jadi, tapi kalau sekarang udah lancar ya jualannya ya. Mau jawab pertanyaan ABCD tentang agrokompleks, libas semua ya. Amin. Amin. Nah, untuk meningkatkan pengetahuan tentang jualan, tentang produk, tentang cara aplikasi, tentang kelebihan-kelebihan dan manfaat produknya, itu pendidikan apa saja yang sudah diikuti oleh Mbak Desi? Pendidikan yang pernah saya ikuti yaitu satu ikut ini apa namanya agrokompleks itu ya, ikut seminar Tematik. ya, terus Minat tematik. ya tematik, terus
diajari sama upline tentunya ya, mentor-mentor. Ikut ini, ikut grup ini, nanti ada materi ini untuk pupuk, untuk aplikasi seperti itu. Terus buka YouTube. Nah, buka YouTube itu yang dulu saya belum bisa aplikasi, cara pupuk, cara pakainya bagaimana itu, saya buka YouTube dulu Pak. Setiap mau prospek saya seperti itu. Nah, jadi pas kita ketemu sama orangnya itu, kita udah bisa caranya gimana, dosisnya bagaimana, seperti itu. Kalau Mbak Yanti? Ya, sama kita dulu ikut tematik agro itu dan alhamdulillah bisa mengadakan tematik agro di Temanggung. Terus di NASA kan ada grup tanggal itu Desember itu Pak 2019. Ya. 2019. Iya, itu Pak Agus. Terus di NASA kan ada grup agro itu, jadi nanti bisa dikupas tuntas semua produknya untuk pertanian itu apa aja begitu. Nanti kita bisa konsultasi ke upline juga, karena upline itu selalu membantu mitranya gitu. Ya, betul. Nah, jadi tidak ada kesulitan berarti ya dalam memasarkan, misalnya memberi arahan kepada petani bagaimana cara memakai gitu, tidak ada kesulitan berarti ya, karena memang sudah ada sistem pendidikannya gitu ya. Nah, selama ini jualan online atau offline lebih banyak mana Mbak Desi? Kalau saya sekarang banyak yang online Pak. Kalau sekarang, kalau saat dulu? Pandemi ini. Kalau dulu offline. Kalau Mbak Haryanti? Offline Pak. Banyak kan ketemu langsung dengan petani ya? Iya, karena ketemu langsung dengan petani. Terus kalau di sini tuh orangnya kan produknya ini loh Pak, cara pemakainya bagaimana ya, seperti ini begitu. Jadi kita itu sering kalau ada yang ke rumah itu beli PUC Nasa Harmonik, nah itu sering dicampurkan sekalian begitu. Oh, langsung dipraktekin nyampur gitu di situ ya? Iya. Jadi Mbak Haryanti punya lapak berarti ya, punya toko gitu? Iya. Alhamdulillah Pak, sudah buka kecil-kecilan. Oh iya, sudah mirip stokis kalau gitu. Juga loh. Sudah mirip stokis lah. Amin. Kalau di Temanggung itu lebih banyak komunitasnya tanaman apa? Yang sering ketemu petani tanaman apa itu? Petani apa? Petani padi. Kalau sekarang musimnya kan musim tembakau. Jadi kita prospeknya itu ke penyuburnya tembakau gitu. Jadi PUC Nasa Harmonik yang sering kita tawarkan. Terus di sini di daerah saya itu banyak peternak itu Pak, peternak ayam pedaging sama ayam petelur. Jadi karena kendala veterinarnya masih inden, jadi ya kita pelan-pelan gitu. Belum mau nerima produk PUC Nasa Harmonik mereka? Belum, karena kemarin yang sudah coba itu kan veterinarnya gitu. Jadi karena geduk tular ya kalau di sini. Jadi orangnya itu sudah fanatik, saya mau coba veterinarnya aja gitu. Oh ya, berarti besok nyoba yang PUC Nasa Harmonik. Mbak Haryanti dulu yang nyoba. Sudah, kemarin sudah nyoba Pak, tapi orangnya itu belum mau. Perlu direkam, perlu diedukasi lagi, diedukasi ulang. Sebenarnya PUC Nasa Harmonik bukan veteriner aja, gitu. Cuma beda bungkus. Kalau Mbak Desi kan seringnya jualan online. Paling jauh closing kemana Mbak? Kirim kemana? Saya pernah ke Malaysia Pak, tapi sih bukan pupuk. Kalau yang pupuk itu ke Pati, ke Lampung, sama ke Sumatera. Itu murni konsumennya kenal di online? Tidak kenal di offline? Iya, di online dulu. Ya dulu kan jadi ini pas tak tawarin itu bilangnya mahal seperti itu. Nah terus tak edifikasi lagi bahwa di NASA itu ada member atau distributor, jadi nanti belinya mendapatkan itu harga lebih murah. Nah alhamdulillah 2 orang itu mau jadi member Pak. Itu untuk produknya apa? Berarti yang dikirim ke Pati sama ke Lampung? Kalau ke Lampung itu dulu pupuk untuk tanaman padi. Terus yang ke Medan Sumatera Utara itu untuk kopi. Kalau yang ke Pati? Kalau ke Pati itu perikanan. Yang tambak udang ya? Perikanan sama udang ya. Itu cocok sekali Pak. Sudah ada testimoninya dari mereka? Sudah. Kalau buat udang itu
bobotnya itu apa cepet ya, cepet nambah bobot. Terus kalau buat bandengnya juga, terus hasilnya itu ikannya lebih gede lah, lebih gede pakai NASA. Jadi kalau dia sudah pakai itu mudah sekali untuk memasarkannya seperti itu. Berarti lebih cepat panen nggak? Lebih cepat panen nggak? Iya lebih cepat. Iya betul Pak, lebih cepat panen. Kalau lebih cepat panen berarti kan pengiritan di pakan ya? Iya, pengiritan otomatis pakan. Misalnya maju 5 hari, otomatis 5 kali berapa kilo pakan itu irit jadinya kan, lebih tidak kepakai. Iya, irit. Bisa untuk periode berikutnya. Saya kira itu teman-teman kayaknya ilmu untuk memasarkan agronya itu mengalahkan saya kayaknya. Saya yang cowok malah nggak terlalu ahli gitu ya. Kan ilmunya dari Pak Nuri juga. Harapan ke depan. Ya memang kita masih menanti produk yang masih inden ya di beberapa agro kita. Ada Viterna, ada Tapro, ya, PHT ya Pak. PHT itu hampir semuanya ya. Ya selain nanti inginnya kita itu terus kemudian segera ready bisa dipasarkan kembali. Selain itu harapannya apa buat petani, buat peternak gitu, buat petambak misalnya, harapannya Mbak Desi apa? Harapan saya para petambak, peternak dan petani itu nanti kedepannya itu selalu menggunakan pupuk NASA agar panennya itu lebih banyak, terus mengurangi yang maksudnya kena hama gitu ya, kalau kita mau buka seperti itu ya. Terus nanti petani di seluruh Indonesia bahkan luar negeri itu nanti bisa selalu memakai pupuk NASA seperti itu. Kalau Mbak Haryanti punya harapan buat petani-petani di Temanggung? Iya, harapan saya petani di Temanggung itu memakai produk NASA, karena produk NASA itu kan organik ya Pak, jadi hasilnya itu lebih bagus, jadi mengurangi penggunaan kimia. Jadi kalau misalnya padi gitu kan lebih sehat gitu, jadi kita itu jadi lebih sehat ya, masyarakat Indonesia jadi lebih sehat gitu ya. Memang kalau salah satu idealisme atau cita-cita besar pendiri NASA itu adalah memakmurkan petani. Jadi Pak Hana dulu membuat POC NASA. Pertama kali produk di PT NASA itu POC NASA. Itu memang untuk memakmurkan petani. Bagaimana caranya agar petani itu punya pupuk yang bisa meningkatkan produktivitas gitu ya. Nah, saya kira pembicaraan kita cukup ya. Sebelum kita tutup podcastnya, silakan kalau misalnya pemirsa YouTube saya itu ada yang berminat untuk order produk atau misalnya mau gabung member supaya harganya lebih murah, atau kepengen bisnisnya itu kemana gitu. Kalau Mbak Desi itu berarti di sekitar mana, melayani kemana, kiriman kemana, atau COD-an kemana. Kalau Mbak Haryanti di mana kayak gitu. Silakan mempromosikan seperti biasa. Silakan Mbak Desi dulu. Ya, untuk teman-teman yang mau bergabung menjadi distributor resmi NASA bisa hubungi kami ya, Desi Anasari dengan nomor ID N45524531 di nomor WA 081569662230. Untuk area Bobotsari dan sekitarnya itu bisa ya COD. Terus untuk yang luar dari Purbalingga bisa juga kita kirim produknya seperti itu. Terima kasih. Oke, silakan Mbak Yanti. Nah, teman-teman semua, saya Haryanti dengan nomor ID card N792525. Kalau yang mau beli produk NASA atau mau gabung member bersama saya, bisa hubungi di nomor WA 085229716381 atau bisa datang langsung ke rumah saya yang membutuhkan produk NASA ya. Di rumah ada. Untuk daerah Temanggung dan sekitarnya kita bisa COD dan kita bisa melayani kirim. Kirim kemana aja? Kemana aja, ke seluruh Indonesia pokoknya. Kemarin saya kirim ke Maluku.
ke Maluku ya. Iya. Luar negeri melayani nggak? Melayani dong. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya bergabung bersama saya di podcast saya. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi dan ada manfaat yang bisa dipetik oleh teman-teman yang melihat podcast ini. Dan jangan lupa ya teman-teman yang terus mengikuti channel saya, subscribe ya, di bawah ada tulisan subscribe, dipencet aja supaya nanti kalau misalnya ada video-video berikutnya yang sekiranya bisa memberikan manfaat kepada Anda tidak ketinggalan informasinya. Dan juga like pada teman-teman yang membutuhkan informasi tentang ini ya. Jadi channel saya lebih banyak ngomongin tentang bisnis, terutama bisnis NASA beserta tetek mengeknya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan silakan cantumkan di kolom komentar di bawah gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum.